HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Hidup ini akan mudah, asal jangan kita banyak ulang. Lakukanlah dengan dharma, seperti sabda Sang Sloka Weda. Pemirsa, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, semoga semua dalam lindungan Hyang Widi. Beberapa menit ke depan, waktu luang Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan khusus berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita. Bersama saya, Widu Usvitarani, kita awali TOS kali ini dengan Wordcast, dilanjutkan dengan berbagai tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Maka segeralah pulang, buka pintu kesadaran jiwa. Ambil bunga lalu musbah, memuja ide yang widiwasa. Setangkai bunga di atas salam berwarna merah di dalam tas. Sudah 11 tahun Wartam, dari Warta Merah melintas batas. Sudah 11 tahun Wartam, jendela Hindu Dharma. Sobat Hindu Dharma, ini tahun kedua Wartam Day 17 Juni 2025. Dipusatkan di Air Golf Montara, Wartam. Monumen 10 tahun Wartam ini sudah diserbu 50 anak TK Lokasari Tain Siak Denpasar. Ikut menyalakan lilin semangat pers Hindu. Bersama serunya anak TK Lokasari mengikuti program Wartam Day, yoga, coloring on the spot, ekoprint, bowling, dan game lainnya. Kita ikuti jelajah tanpa kata menganyam mosaik budaya. Kita bergabung di sini di Monumen Wartam Merah, yaitu di Wartam Day-nya. Di sini ada lomba mewarnai coloringnya, kemudian juga ada yoganya, juga ada offering makingnya, membuat sarana-sarana upakara seperti sangga cucuk, plakat, kemudian membuat kelangsa, kemudian kita diajar nyanyi Hindu juga. Kita punya hidung Hinduni. Kita juga punya TV, namanya TV Hindu. Ayo bilang TV Hindu. Namanya HiTV. Hari ini Pak Guru akan menyalakan lilin. Identitas. Kalau suka Wartam, mari kita lakukan. Kalau kau suka Wartam, tepuk tangan. Kalau kau suka Tepuk tangan. Kalau kau suka Wartam, mari kita lakukan. Kalau kau suka Wartam, tepuk tangan. Kalau kau suka Tepuk tangan. Kalau kau suka Wartam, mari kita lakukan. Kalau kau suka Wartam, tepuk tangan. Kalau kau suka Tepuk tangan. Kalau kau suka Wartam, mari kita lakukan. Seperti Eka Dasaksara,
membasuh remangnya makna. Sudah 11 tahun wartam, saatnya melintas batas. Kini 11 tahun wartam, kreativitas, identitas. Mari belajar sloka Gita, Karma Yoga 14, tentang karma sebagai yadnya yang dibalut keikhlasan, yang dibalut keikhlasan. Makhluk hidup karena makanan, makanan ada karena hujan, dan hujan selalu turun karena yadnya, yadnya ada karena karma, yadnya ada karena karma. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Gunung, hutan, tanah, air, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan segala sesuatu yang ada. Nah, di dalam lingkungan ini terdapat siklus, terdapat sirkulasi di sana membentuk ekosistem. Nah, kemudian jika kita sebut lingkungan itu sebagai makro, maka di dalam diri kita juga terdapat ekosistem yang sama. Di dalam mikro juga terdapat ekosistem nurani. Jadi lingkungan yang ada di luar, agar dia hidup sebagaimana adanya, dia perlu harmoni. Bagaimana dia membentuk lingkaran yang harmonis di dalamnya. Bagaimana dia hujan jatuh tepat waktu, air mengalir, kemudian udara bersih. Dengan cara yang sama, di dalam diri kita juga ada ekosistem nurani yang perlu dijaga keseimbangannya. Dengan cara apa? Kita harus menjaga itu dengan belas asih, dengan kejujuran, dengan keberanian, dengan segala sesuatu yang sifatnya positif. Nah, kemudian jika kemudian kita hidup mengotori lingkungan itu, kita memberikannya sampah, ya, sehingga terjadi polusi di lingkungan kita, polusi udara, polusi air, polusi tanah. Di dalam juga ketika kita memberikan sesuatu yang bersifat polutif seperti kebencian, keserakahan, dan segala sesuatu yang negatif, dia juga menjadi polusi di dalam diri, sehingga diri kita tidak harmoni lagi. Sehingga seperti halnya kita bagaimana menjaga lingkungan kita harmoni, maka di dalam diri juga mesti harus dijaga secara harmoni. Polutannya harus dihilangkan, polutannya tidak boleh. Mari kita tetap berikan nurani kita dengan kejujuran,
dengan kejernihan, dengan kebeningan, dengan pengetahuan yang positif, sehingga lingkungan yang ada di dalam diri kita, lingkungan nurani yang ada di diri kita menjadi bersih. Makhluk hidup karena makanan, Arjuna. Makanan ada karena hujan. Dan hujan turun karena yadnya. Sementara yadnya ada karena karma. Turun karena yadnya. Yadnya ada karena karma. Yadnya ada karena karma. Pak Agus, Napi Orti. Becik-becik kastung kare tetap sehat. Pak Agus, di Wartam edisi Juni, Bapak menulis Bukit Govardhana. Ini penggalan cerita Mahabharata. Apa sebenarnya Bukit Govardhana? Di dalam Mahabharata dikisahkan bukit ini awalnya hendak dilempar oleh Hanuman ketika pasukan Nala dan Nila membuat jembatan Situ Bandara Meswaram ya. Tetapi jembatan itu keburu selesai, jadi bukit ini tidak jadi atau urung dilempar oleh Hanuman dan dikembalikan ke tempatnya semula. Bersedihlah penguasa Govardhan bahwa tidak dapat melayani Mahawisnu pada waktu itu, dan Rama kemudian berjanji bahwa di kehidupan yang akan datang dia akan dapat melayani Wisnu dengan baik. Nah, ketika Betara Wisnu kemudian menjelma sebagai Krishna, disinilah Bukit Govardhan itu memainkan peran. Ketika rakyat Gokula itu hendak melaksanakan upacara kurban kepada Batara Indra sebagai penguasa hujan dan sekaligus raja dari para dewa, Krishna kemudian memberikan sekedar masukan bahwa petani-petani, rakyat-rakyat di Gokula itu hidup dari hasil pertanian yang bergantung kepada keasrian, kemudian kelestarian dan alam serta sumber daya yang ada di sekitaran Bukit Govardhan. Jauh lebih mulia memelihara bukit daripada kita memuja Batara Indra. Nah, nasihat ini kemudian menyebabkan masyarakat di Gokula itu urung melaksanakan kurban kepada Batara Indra. Dan hasilnya sang raja para dewa kemudian murka, menurunkan hujan 3 hari 3 malam tiada henti dan menyebabkan banjir yang menghanyutkan seluruh rumah-rumah penduduk. Pada waktu itu rakyat Gokula menjadi kebingungan, dan pada saat itulah Krishna sebagai Purusa Awatara menunjukkan lilanya yang maha besar. Dengan jari kelingkingnya beliau mengangkat Bukit Govardhana dan seluruh rakyat Gokula itu berada di bawah payung dari Bukit Govardhana itu sendiri. Bukit seperti anak gunung, berarti ada unsur-unsur alam menyertainya, Ya. di mana punya dataran lebih tinggi dari permukaan laut. Kalau dikaitkan dengan konsep ekobakti, bagaimana menceritakannya? Bukit, gunung sebenarnya itu adalah sebuah sumber kehidupan ya. Jadi di dalam agama Hindu kita memiliki konsep ulu teben. Jadi ulu itu adalah bagian yang ada di menuju ke gunung atau menuju ke bukit yang merupakan sumber dari sebuah kehidupan. Sedangkan gunung sendiri sebagai sumber dari mata air yang mengalir dari atas ke bawah. Nah, kalau gunungnya sendiri rusak, kalau gunungnya sendiri itu digunduli hutannya, maka secara otomatis akan mempengaruhi debit air sungai yang mengalir ke bawah. Yang kita ketahui bersama adalah air itu sebagai sumber kehidupan utama, penopang dari kehidupan seluruh makhluk. Jadi kalau ini rusak, maka secara otomatis sistem kehidupan kita juga akan terpengaruh. Maka dari yang atas sebenarnya kita visualisasikan sebagai istana para dewa, bukan hanya kita memuja dalam bentuk ritual, tetapi kita menjaganya secara jasmani agar seluruh lingkungan ini tetap terpelihara dengan baik, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan manusia yang menuju juga ke arah yang lebih baik. Ya Pak Agus, yang terakhir, apa pesan ekobakti dari Bukit Govardhana bagi kaum Balinia? Kita mengenal ada istilah lingga acala, jadi para dewa itu berstana di bukit dan di gunung. Secara niskala, secara ritual kita pelihara dengan yadnya, tetapi secara material
secara jasmani, pelemahannya itu tetap kita jaga dengan baik. Karena gunung salah satu sumber kehidupan, hutannya, kemudian pohon-pohonnya, yang secara otomatis pohon di gunung itu menahan awan ya, sehingga dapat menghasilkan hujan, dan dari hujan menyuburkan tanah sehingga seluruh pertanian menjadi subur. Hasil pertanian itulah yang kemudian menghidupi manusia. Maka untuk memelihara siklus ini, menjaga kelestarian gunung, menjaga kelestarian hutan, yang berdampak pada air sungai yang menjadi unsur kehidupan, itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi pesan konkretnya adalah kita harus tetap menjaga keseimbangan dan keselarasan alam. Eko Bakti yang saya bayangkan bahwa kehidupan itu adalah ladang membenih Eko Bakti. Karena dalam Hindu yang paling penting dari semua sisi kehidupan itu adalah yatnya, bakti. Itulah yang kita intinya pada serada, itu intinya. Serada itu diekspresikan lewat bakti, sehingga lebih sering dikenal dengan serada bakti. Serada bakti inilah menjadi inti daripada Eko Bakti itu. Entah itu nanti akan dibenih di Pelemahan, Pawongan, atau Periangan. Setidaknya itu meliputi badan, bumi itu sendiri, kemudian kesetaraan pada Pawongan, kemudian pada nurani pada Pariangan. Iya. Lulun galungan. Ya, lulun galungan. Ya. Itu adalah merupakan sisa-sisa palitan yang berupa sampah-sampah. Artinya baik itu yang berupa daun, ya, bunga, sebagainya. Dalam Hindu, perbuatan merapikan atau memanfaatkan itu hubungkan dengan tadi adalah termasuk bakti yoga. Nah, bakti ya. Kenapa? Karena memanfaatkan lulu dalam konteks hubungannya dengan galungan tadi, itu adalah mempunyai arti bagaimana kita mensyukuri rahmat Ida Sang Hyang Widi yang turun 6 bulan sekali. Makanya ada pada waktu penjor dibuka ya. Itu ditempatkan lulunya itu, hasil bakarannya ditempatkan pada sebuah yang namanya nyogading. Apa makna di sana di balik itu? Apa pesannya? Adalah bagaimana kita mensyukuri supaya nikmat Ida Sang Hyang Widi yang telah diberikan tidak akan putus terus-menerus. Begitu ada makna di dalamnya. Tulisan saya kan Eko Tatwa. Ini sebenarnya bicara lingkungan. Nah, di dalam lingkungan itu kan komponen-komponennya ada biotik, abiotik. Kan itu ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak, ada yang hidup, yang tidak hidup. Nah, terkait revolusi makna, kita menjadikan bagaimana ekosistem gitu ya, ekosistem yang ada di luar itu di dalam. Jadi segala kelengkapan yang ada di luar kita bawa ke dalam. Ketika di dalam ekosistem ada harmoni, di dalam ada harmoni. Di luar ada jujur satu dengan yang lainnya, di sini ada kejujuran. Nah, karena situasi yang ada di dalamnya, gerak yang ada di dalam ekosistem itu menjadi ekobakti. Saya lihat, jadi segala komponen itu tatur, tetapi ketika tatur benda-benda itu bergerak saling memerlukan di dalamnya menjadi ekobakti. Seperti misalnya pohon kelapa, dia tumbuh dari satu biji kemudian berbuah, buahnya banyak,
Untuk apa dia berbuah? Dia tidak untuk dirinya sendiri, tetapi justru dimanfaatkan oleh yang lain. Nah, ketika bicara ekotatwa, tatwanya memang seperti itu. Jadi ketika pohon kelapa ini mempersembahkan seluruh buahnya untuk yang lain, itu ekobakti. Jadi kita mestinya begitu. Seperti halnya pohon itu, kalau kita melakukan sesuatu yang memang untuk bakti itu sendiri. Nah, jadi ekotatwa menjadi ekobakti. Iya. Itu dia. Apa sih gede ya? Ini mengingatkan saja. Baik, benar apa yang disampaikan. Jadi kalau nyambung dengan Pak Gede Suwantana, tadi ada ekosofi, ekobakti. Kemudian nyambung dari konteks pertama dari penglingsir kita ada Trihita Karana, ujung-ujungnya kembali ke hati. Berarti ada Trihita Karana hati. Ya. Apa itu? Jadi yang pertama tadi bakti. Jadi bakti, pariangan, pawongan, pelemahan dalam konteks ruang, dalam konteks arsitektur. Dia juga dikontekskan di dalam hati, ya. Jadi di dalam hati seperti apa dia struktur arsitekturnya? Yang pertama dari pariangan ada bakti, serada dari konteks. Kemudian yang kedua ada pawongan. Di situ dengan seperti apa kita mengelola lingkungan, mengelola sesama adalah dengan jalan punya. Ya, saling memberi filantropi di situ konteks universal. Yang terakhir kembali kepada alam, kembali kepada pelemahan. Nah, di situ ada asik. Jadi ada bakti, ada punya, ada asik. Nah, itulah ketiga konteks trikarana makro, trikarana hati. Ya. Oke, tentang soal bakti prinsipal manajemen itu saya tulis begini. Ketika kita bicara serade itu kan keyakinan kan. Nah, bakti itu sebenarnya dalam artian konteks ini adalah implementasi dari serade itu. Nah, ketika kita bicara serade dan bakti, tentu kita bicara tentang bagaimana keseimbangan, keselarasan, keharmonisan, kesinkronan antara apa yang kita hidup di dunia ini terhadap yang akan datang. Termasuk juga ketika kita yakin ada Sang Pencipta. Kan begitu. Jadi dalam keseharian kita juga harus bersikap seperti itu. Ketika kita ingat bahwa ada Sang Pencipta, tapi kita harus berbuat baik. Kaitannya juga dengan Trihita Karana, kaitannya dengan Tatwa Mahasi, kaitannya dengan semuanya. Itu adalah bagaimana ketika kita bicara tentang itu, serade dan bakti. Itu saya berpedoman pada Waraspati Taku bahwa yang dimaksud dengan sila itu adalah bagaimana kita melindungi atau memelihara cara-cara yang menimbulkan kerahayuan atau keselamatan. Sila ngaran mangrakse cara rahayu itu disebut. Kembali kita kepada konsep yadnya sarana ya, biotek dan sebagainya, itu tiada lain adalah controlling sesungguhnya dari sisi ekosistem ekologis yang sangat majemuk ini. Misalnya kenapa saat yadnya kita menggunakan binatang misalnya, isin pasir, isin gunung, isin alas, isin tukad, kemudian suku paksi dan sebagainya, itu tiada lain untuk mengontrol apakah binatang-binatang ini masih eksis nggak mereka. Dan juga tumbuh-tumbuhan begitu. Dan kalau kita bagi klasifikasi daripada sarana yadnya itu kan ada mataya, mantiga, maharia, ada yang tumbuh-tumbuhan yang mentik itu, kemudian ada yang beranak, ada yang bertelur gitu. Jadi inilah sesungguhnya pendukung daripada ekologi di suatu tempat itu sendiri. Kalau salah satu unsur ini hilang, maka hancur sudah ekologi yang ada di sana. Nah, kenapa kemudian menggunakan binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, itu tiada lain dari proses perenungan yang mendalam, kemudian transformasi gitu, karena manusia itu ternyata disuruh belajar kepada aspek-aspek alam itu sendiri gitu. Di dalam tutur Pakem Gamo 3 dinyatakan bahwa ada suatu laku yang namanya mangawuruku yang laku gitu ya. Jadi melihat bagaimana perilaku kita kemudian disandingkan dengan binatang gitu. Sehingga ada bahasanya seperti ini, kantun tunggal pambakania lawan satu mina paksi, kalau masih sama apa sifat-sifatnya dengan burung, dengan ikan, kemudian dengan satu binatang gitu. Jadi berarti kita harus terus memperbaiki diri. Kalau dia mau madankan ekobakti, sebetulnya beberapa kali dia angkat itu ekoligi. Ekoligi. Perpaduan antara ekologi dengan religi.
di religi itu ada bakti, dasarnya serada. Ketika kita bicara tentang ekologi, kesimpulan saya terakhir, karena itu kan pemakai, pengguna, konsumtif terhadap biotik, abiotik lingkungan. Itu ya. Sehingga saya ajukan, itu kan selalu ketika kita bicara lingkungan, pasti THK muncul kan. Bateri. Bakti, nyakup limo, nyedapit bunga, jenis kalau. Tresnonya, ngejuk danau. Eling, nyakup limo, miaro sarwo. Dari Gensi, potretmu kini. Ketika saya mencoba memotret dengan parameter yang saya gunakan, saya melihat bahwa generasi kita saat ini ya kehilangan identitas. Ya. Dia tidak mengenal lagi siapa nama-nama leluhurnya, sehingga dia dipengaruhi oleh identitas baru yang datang, yang dianggap sebagai identitasnya kini, sehingga dia terpengaruh. Nah, kehilangan identitas ini menyebabkan generasi kita tidak paham lagi bagaimana mengelola lingkungan, karena sesungguhnya ketika kita diajarkan oleh leluhur, tahu mengenal bagaimana leluhur itu mempertahankan ekologinya, ya, ketika itu tidak dikenal, maka dia akan terpengaruh kepada ideologi baru. Nah, oleh karena itu dengan konsep serada bakti, kita ingatkan kembali para generasi ini betapa pentingnya menghargai, mengingat perjalanan para leluhurnya. Inilah salam kita sebagai wasana kata yang mesti diucapkan mengakhiri pertemuan. Inilah akhir kata rasa kasih antar sesama yang mesti diujarkan dari dalam jiwa ning raga. Suksema adalah suksmaning mana. Suksema cerminan tulusnya jiwa. Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada, menjadi sajian akhir pertemuan kita kali ini. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Widi Puspitarani, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Maaf jika tak berkenan. Sekali lagi kami ingatkan untuk terus mensukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 hanya dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 0000150007665 untuk mendukung program Wartam Educare dan Kori Record Hindu Indonesia. Salam damai, Channel 3. Suksema adalah suksmaning mana. Suksema cerminan tulusnya jiwa. Suksema suara hati dari nurani. Suksema sadang sami sakan yang widi. Suksema semoga semua selalu rahayu. Suksema semoga kita semua bahagia. Du 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 Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.